informasi bagus, knowledge-nya bagus, rekomendasinya bagus, decision-nya, goal-nya bagus juga kan. Pede kan kita, TKP nggak mungkin ditolak, akan diminimalkan kecuali kalau dikategorisasi anggaran ya, itu beda lagi kita. Tapi kalau ngomong masalah keputusan pasti akan bagus, karena tentunya nggak macam-macam. Nah di sini nanti digunakan untuk menentukan keputusan, salah satunya capex capex ini, terus investment planning, terus organization direction. Makanya ada mereka itu menggolongkan keputusan yang diambil nanti untuk operasional, taktikal, dan juga strategik. Seperti ini. Nah, ini kita terjemahkan di dalam laporan kita, laporan manajemen bulanan itu. Harapannya ada sinkronisasi pada saat kita tentukan tujuan kita, rekomendasinya nanti tidak jauh dari mengacu atau menutup ngejar target yang ada di kinerja kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada diskusi atau ada yang masih menyaksikan? Iya ya, ternyata parameter biomarker di pemakai kita seperti itu, batas gitu. Ya, ya itu tadi lah, butuhnya kita data yang baik itu ternyata mempengaruhi dari keputusan nggak hanya kita ya, tapi bahkan organisasi perusahaan yang baru. LP akan membuat suatu keputusan yang baik ya, didapatkan dari masing berbeda. Kayak misalkan ada beda waktu itu misalkan. Dari sekarang ini misalkan ada salah satu direktur gitu, nanya gitu, pembangkitmu berapa sekarang EG-nya gitu. Nah, bisa jadi misalkan manajer operasi lagi sibuk, dia terakhir kali update itu 1 jam yang lalu, padahal sekarang sudah turun beban misalnya. Nah, ini kan datanya kan nggak valid ya, nggak bagus kan. Tadi kalau lihat di sini datanya itu nggak nggak tepat waktu, ada perbedaan waktu, sehingga tidak memenuhi kualitas data yang bagus tadi. Nah, bisa jadi salah mengikut ke direktur, akhirnya direktur ini memberikan decision yang nggak pas. Bayangkan tuh, dari data yang simpel tadi, yang kurang bagus tadi, akhirnya menghasilkan keputusan yang nggak pas. Banyak nggak bisa jadi kita? Banyak ya. Format misalkan, di sini ada format nih. Ada ini validitas data sesuai dengan sintaksis yang ditentukan seperti format, jenis, dan jangkauan. Misalkan sekarang kalau ini dua ya 17 pengen kasih gajian aja, kali aja ke guru gajian terus ke guru yang bisa saya gitu. Nah, ini ngomong 17/06 atau 2017 ya, misalkan jadi 10/06/2025 gitu. Orang bisa menafsirkan itu 10 Juni 2025. Tapi ada juga yang menafsirkan 6 Oktober 2025. Iya kan? Itu format itu yang akan berakibat pada ini. Makanya ada validitas data. Format itu juga kita sesuaikan. Kita bikin rule-nya itu seperti apa. Ngomong 17 Juni 2025. Ada mungkin salah ngetik Jun dari Jul gitu. Nah itu berbeda lagi. Nah hal-hal sepele kayak gitu makanya kita akan coba rapikan juga di ini. Dimensi ini, 6 ini akan kita atur. Tujuannya tadi di sini, decision-nya kita akan perbaiki supaya perusahaan ini juga memperbaiki kinerjanya.
Berikutnya ini hal yang perlu diperhatikan dalam program perbaikan lingkungan ya. Nah ini hanya bacaan aja lah bagaimana pemakai kita. Kalau sudah headrate-nya seperti itu, ya udah nggak usah terlalu di lagi ya, dicari-cari lagi gitu. Nah, bisa jadi kalau misalkan kita cari-cari lagi, ternyata kita ketemu nih, wah ini lebih baik dari business teman gitu. Ya kita bangga ya. Nah, ternyata parameter kita yang kurang pas gitu. Kembali ke data tadi, nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, kita harus tahu, ya kita mau operasi pembangkit, kita harus mengenal pembangkit kita. Nah, kan tadi ya, pada mengelola pembangkit itu 3 parameter tadi ya, performa diambil, itu harus memperhatikan cost dan risiko. Jadi 3 itu harus balance, harus seimbang. Berikutnya untuk pengurangan tolerable losses, nah, melalui kegiatan operasi pemeliharaan, ya apakah nanti terkontrolable maupun transkontrolable. Nah, pencapaian detail yang jangka pendek ini juga perlu segera gitu ya. Makanya Pak Tias tadi itu menyampaikan kenapa teman-teman itu diminta untuk bisa melihat langsung gitu ya, di desain korporat itu seperti apa. Nah harapannya nanti kalau operator controllable itu bisa langsung tercapture dari teman-teman. Kalau di DPP itu kan ekor itu melihat trending sebetulnya. Jadi real time, sehingga yang mereka dapatkan itu bukan performa unitnya saat sekarang, tapi real time-nya itu seperti apa performanya. Real time performance. Ya, sehingga pada saat misalkan dia ada penurunan performa dari baseline, kelihatan deviasinya, makanya kan teman-teman ditanya ya, ini ada gapnya segini, berapa kalori gitu kan ya. Nah itu kan didapatkan dari baseline. Tapi kadang juga ada yang unit memberikan feedback gitu ke teman-teman DPP. Pak ini baseline-nya berubah Pak. Nah kira diupdate gitu. Ya ada yang diupdate. Nah diupdate disesuaikan. Itu supaya kelihatan operator revenue itu didapatkan. Bisa dieksekusi secepatnya, harapannya Pak Tes tadi, kita lebih tahu karena kita ada keterbatasan pada lisensi ya, kembali tadi. Jadi kita kesulitan untuk memantau seperti apa realnya pada saat ada parameter yang berdeviasi gitu. Itu hal seperti itu, sesimpel itu, operator gitu saja. Ada satu konsultan menawarkan itu ratusan miliar. Jangan salah, itu hal sepele yang operator kontrol saja, mengendalikan operator kontrol itu saja. Tapi ada konsultan itu yang menawarkan ratusan miliar. Nah, dikira kita nggak melakukan. Pada saat kita jalankan itu, mungkin teman-teman ada yang dengar gitu. Jadi proyeknya sekarang ini dilakukan di Indramayu. Nah, itu dilakukan operator kontrol itu seperti apa? Rencana nanti kedepannya akan semua unit itu akan di launch gitu ya, sehingga itu bisa menekan bit rate secepat mungkin dan sekecil mungkin untuk yang bit rate-nya. Nah, seringkali soalnya kita agak lengah dalam di produk-produk dulu. Nah, terus yang terakhir kita juga perlu mengestimasikan ya pencapaian dari jangka panjangnya. Nah ini makanya di FPU maupun BKP nanti dimasukkan. Nah kurang lebih ini yang terakhir mungkin ya yang Pareto Hybrid nanti disampaikan oleh Mas Irfan selanjutnya sampai besok. Pareto ini namanya Pareto ya, ternyata itu 6 orang. Wilfredo Pareto, dia itu membuat statistik untuk penyusunan Pareto ini berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi, sehingga frekuensinya mana yang besar dijadikan diurutkan gitu ya, sehingga dia bisa tahu mana yang akan diprioritaskan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ada pembatasan-pembatasan yang bisa dioptimasi sehingga yang dia lakukan itu bisa lebih efektif. Nah, secara garis besar penyebab hidrat kurang lebih ini dari losses, makanya itu kita perlu capture ya.
di awal, jadi kita sudah bahas mulai dari bocoran air, uang, isolasi gitu ya. Kita harus bisa tentukan. Terus hasil power ini juga tadi kita sudah bahas pertama pada hybrid gitu ya. Yang usia unit juga sama, semakin lama unit kita juga semakin tua gitu ya. Ya, mau nggak mau treatmentnya akan berbeda. Sama juga sama mobil tadi kan di awal kan ya. Awalnya yang crash dari toko keluar terus dipakai terus gitu. Apalagi kalau kita belinya second gitu. Dipakai kita nggak tahu history maintenance-nya seperti apa gitu. Tadi pemilik second dari Cina kita nggak tahu historinya apa. Akhirnya kita dapat ini harus kita jalankan ya sudah. Juga kualitas bahan bakar ya. Ini sudah kita tahu ada berapa kualitas bahan bakar yang diacu. Nah, terus pola operasi unit ini juga berpengaruh pada unit kita. Jadi bahkan metal head itu juga terhitung gitu kan ya. Saat kita unitnya itu ngegas atau ngedol gitu. Nah, perubahan cuaca akan berpengaruh pada bisa jadi pada ini ya udara maupun juga pada bahan bakar kita. Terus peralatan ini juga pengaruh juga dari usia unit ya. Semakin semakin tua diri kita secara alami dia performanya akan semakin turun. Meskipun kita sebaik mungkin untuk melakukan pemeliharaan maupun engineering yang bisa kita lakukan hanya memperlambat performanya untuk turun degradasi performanya. Tapi tetap kita harus lakukan itu. Nah, yang tidak kalah juga degradasi parameter operasi. Makanya tadi Pak Tias juga menyampaikan ke depan kita coba untuk merge-kan antara data yang dari di BP dan juga performance test. Harapannya performance test itu bisa disimplify dari modulnya iCore gitu ya. Dari sana kita tinggal akan diinput teman-teman unit gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dimanualkan gitu. Sehingga nanti satu perhitungan aja sudah cukup. Nah, kurang lebih itu sebelum dilanjut dari Mas Evan mungkin ada diskusi, silakan. Kalau nggak ada mungkin nanti sambil ini aja ya, sambil lalu ya, juga berikutnya nanti langsung dari Mas Evan aja, mungkin dari teman-teman sudah nggak sabar Mas Evan, gimana sih bedanya model 1, 2, sama 3 itu ya, ya itu yang mungkin akan lebih menarik ya. Baik, terima kasih dari saya sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum melanjutkan teman-teman ada yang dikonsultasikan dari format laporan yang baru, ada nggak kira-kira? Kamu sendiri kayaknya belum review format yang baru. Dan itu mungkin bisa dipilihkan laporan yang paling bagus gitu ya, di share screen gitu. Kira-kira kita review bersama-sama ya. Udah. Ini dari Python 9 ya. Yang 9 boleh. Yang bukan Python 1, 2. Hah? Python 9. 9 atau 1, 2? 9 aja boleh. Nah, Ini dikoreksi terus kan Mas ya, Mas Amir ya? ya.
publik soalnya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Oh ya sebelumnya nama saya Ervan Ari Prasetyo, ada perwakilan dari Foo Fighter ya. Hari ini kita akan mencoba untuk lebih banyak diskusi teman-teman terkait laporan efisiensi terkait Pareto ya. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan di luar tema hari ini terkait perhitungan turbin heat rate atau efisiensi boiler atau yang lain yang perlu didiskusikan, silakan nanti ditanyakan langsung, karena nggak setiap perhitungan itu bisa langsung dikopas gitu ya. Misalkan kita kan biasanya memang ada contohnya gitu ya, misalkan. Jadi kita memang benchmarking ke pembangkit yang memang sudah pernah melakukan, tapi mungkin ada beberapa kendala gitu ya terkait perhitungannya yang tidak sesuai atau faktor-faktor yang mungkin kita belum ketahui. Jadi dengan format baru biasanya wajar seperti itu. Jadi ada kendala-kendala itu wajar. Nah, yang terpenting adalah ketika teman-teman mengumpulkan laporan efisiensi itu sudah sesuai dengan dengan SOP yang sudah dibuat sama masing-masing unit, terus dari segi nilainya itu normal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak normal, entah itu dari lossnya atau dari unaccounted loss-nya, nah itu mulai bisa didiskusikan. Jadi kenapa sih unitnya ini kok padahal batu baranya bagus gitu ya, tapi kok secara perhitungan dia jadi jadi tidak normal gitu ya dari segi angka-angkanya seperti itu. Mungkin yang pertama ini cover ya, cover ini clear ya teman-teman ya, ini bisa diedit sesuai dengan dirinya masing-masing, terutama gambarnya sama namanya. Boleh ya, ini boleh tapi jangan sampai dipasang gambarnya PIC-nya ya. Ini kebetulan yang dari Python Exos. Ini juga clear ya. Pastikan teman-teman kalau mengupdate halaman ini itu tanggal pembuatannya itu sudah diganti ya. Dan sampai saya bisa nambah pointer ini kan lupa. Bentar. Aku sedih. Jadi ini biasanya terlewat gitu ya. Jadi laporan bulan Mei, isinya bulan Mei juga kadang-kadang perlu diperiksa dulu. Next. Nah ini daftar isi setelah dirubah ya untuk formatnya. Jadi ada pencapaian kinerja, ini disesuaikan dengan masing-masing targetnya Konkin ya. Tapi Konkinnya efisiensi tinggal SFC aja. Di PS sama NPHR ini kebutuhan sekunder gitu.
Karena kalau kita mengandalkan SFC tanpa NPHR, ya nanti fungsinya efisiensi juga nggak ada. Nah, kalau SFC kan murni karena batu bara, dia mampu berapa, ya sudah. Nggak ada unsur analisa di peralatan sama di apa namanya di internalnya pembangkit itu sendiri. Terus ada analisa pencapaian heat rate, ini langsung aja mas masuk ke isinya. Ini 9 ini ya. Kira-kira ini ada yang ditanyakan nggak teman atau ada yang didiskusikan? Saya rasa ini yang nomor pertama itu sudah cukup jelas terkait item monitoring SFC. Ada 3 ya yang besar SFC, NPHR, dan juga auxiliary power. Nah, SFC ini target konkin 2025 kebetulan unit 9 tercapai gitu ya 100%. Karena memang target itu memang seharusnya bisa achievable gitu ya, achievable kalau dari kecuali kalau misalkan kita diberikan target yang nggak masuk akal gitu ya, itu cukup susah nanti kalau kita mencari realisasi penyampaian kumulatif sama juga dengan NPHR. Jadi NPHR ini kebetulan yang di sini tidak tercapai sekitar 99,23% dan PS tercapai 108,10%. Ada yang didiskusikan dulu dari sini. Ini dalam persen dari apa namanya dari totalnya. Kalau ini dari apa namanya ada yang dari Lapus ya, dari Lapus bulan ini. Iya, bagus. Ya, keren. Ini ada ya. Ini kita kalau di depan itu biasanya memang dari niaga dulu. Nanti kalau misalkan apa namanya performance itu ada di akhir ya. Jadi kita upayakan yang dilaporkan di Lapus gitu ya. Karena nanti keterkaitannya nanti ke versi 3-nya. Saya baru dijelaskan. Ada lagi? Lanjut ya, udah clear ya ini teman-teman ya. Clear. Benar nggak ya kayak gini Mas ya? Benar ya? Soalnya ini baru gitu sebenarnya juga nggak pernah review. Saya sendiri belum pernah review, belum pernah lihat. Terus faktor eksternal. Nah ini faktor eksternal untuk analisa di trade ya ada 2, eksternal sama internal. Bulan Maret ini ya ini kan ada cuaca gitu ya. Cuaca dari bulan Juni, bulan Mei itu ada apa namanya hujan, musim hujannya sedang tinggi sehingga moisture itu kita memang bisa mengendalikan, cuman tidak bisa apa namanya secara ekstrim gitu ya untuk mengendalikan hujan juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita panggil Mbak Rara juga bisa juga. Terus ada lembab stok batu bara bawah 10 hari ya. Ini nanti kita bisa masukkan juga. Jadi karena eksternal itu biasanya karena pasokan ya dari pihak di luar unit itu kalau misalkan memang kita tidak diberi pasokan yang sesuai dengan standar stockpile kita itu bisa dijadikan bisa dijadikan faktor eksternal juga. Karena nanti kalau misalkan seharusnya kita membakar bahan bakar dengan kalori misalkan 4.200, ternyata yang datang 3.800 dan itu nggak ada lagi yang lain gitu, sehingga kita mau nggak mau harus membakar itu. Itu salah satu faktor eksternal. Terus ada bulan Mei yang ketiga ini formulasi ubur-ubur. Nah ini ya diundang juga ubur-ubur ke unit ya, ketika tiba-tiba datang dan bisa mengakibatkan kondisi unit trip ya, bisa mengakibatkan trip kalau misalkan terlalu banyak. Ini karena NPHR yang dimasukkan ke target atas tadi itu kan dari Lapus ya, jadi sistemnya yang ada di analisa ini sudah mencakup baik dari kondisi
unit itu outage, unit itu breakdown, maupun dari ketika unit itu sedang settle di beban maksimum ketika performance. Jadi semuanya dimasukkan ke sini. Nah, baru di faktor internal itu ada ketidaktercapaian NPAR gitu ya, kalau misalnya memang tidak tercapai. Kalau tercapai pun itu tetap teman-teman masukkan saja. Jadi kalau misalkan tercapai, masukkan saja loss-lossnya apa aja, meskipun nggak sebanyak yang tidak tercapai gitu ya. Jadi dimasukkan aja kalau loss-lossnya. Siapa tahu itu juga bisa jadi apa namanya evidence untuk perbaikan gitu ya di bulan-bulan yang sebelumnya. Yang pertama ada OASI, jadi ini sudah termasuk ke apa namanya pembebanan ya. Jadi kalau misalkan memang ada separuh bulan itu dipakai untuk OTIX, masukkan aja nggak apa-apa. Terus ada FD, FO, sama NCF ya. FD, FO sama NCF. Terus ke bawah ini, oh ya ini dari bulan ke bulan ya. Dari ke bulan ke bulan, bawah lagi. Nah, ini formatnya untuk yang terbaru itu dari bulan Januari itu diselamatkan. Nanti untuk setahun berarti dari Januari sampai Desember masuk. Iya. Tunggu saya. Ini dia bisa. Continue ya. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan juga nih. Saya juga mau bertanya. Mewakili Python ya, Pak Reza. Jadi losses yang ada di sini kan kebetulan ya, kebetulan ini yang ada di apa namanya NHR yang lapus ya. Jadi apakah kita perlu masukkan apa namanya losses ketika performance test juga Pak? Kira-kira. Jadi ini kan lossesnya berupa apa PLO ya, FD, FO gitu ya, sama JF. Nah ini kan apakah benar seperti ini? Apakah perlu ditambahkan dengan apa namanya losses peralatan? Jadi peralatan seperti apa namanya misalkan vakum, seperti spray, gimana? Yang di nomor 2 Pak. Nomor 2. Ya, yang nomor 2 ini kan NHR dan capai ini dari bulan ke bulan. Yang pertama, yang kedua lossesnya itu dari laporan PLO Pak, bukan dari performance test. Perlu dimasukkan performance testnya nanti. Ya, seharusnya sih dari promoter juga masuk ya. Oh ya. Jadi kan di internalnya apa peralatan itu kita bisa tahu gitu. Kan di Pareto-nya Pareto yang di model 3 itu kan ada terkait dengan peralatan tadi. Peralatan peralatan. Jadi kan biasakan dari saat performance. Oke, berarti coba buka yang Python 1 2. Nanti ini ya apa evaluasi ya teman-teman ya. Jadi mungkin kurang lengkap gitu kan. Jadi ini juga jadi ini ya apa namanya diskusi juga. Jadi misalkan teman-teman ada ini kok yang satunya cuman ini apa namanya Pareto PLO dan nah ini yang 1 2 sudah include semua. Jadi dari bahkan yang pertama kita utamakan yang peralatan coba ya peralatan, baru yang terakhir itu kita masukkan kendala dari gangguan unit entah itu dari NC, NO, NO gitu. Biasanya memang formatnya itu total sudah total karena pembahasannya kalau lebih detailnya itu ada di laporan PLO teman-teman. Jadi sudah ada laporan PLO kan teman-teman sudah buat juga kan. Nah, itu detailnya di situ. Nah ini kalau yang di sini itu sudah kita totalnya di semuanya itu di 7.000 sekian. Ya. Seperti ini Pak Desa ya. Ya, ini kan semuanya kan ya. Ya ini Python 1 2. Soalnya nanti kalau yang di konteksnya yang karena eksternal itu dibakar. Oke. Maksudnya gimana dikeluarkan? Ya, enggak Pak. Kalau misalkan karena gangguan sudah batubara gitu atau mungkin Oh ya, ya. transmisi gitu ya. Di luar eksternal. Betul. Nah, ini total semuanya yang benar. Langsung. Jadi yang tadi yang unit 9 eksternalnya sudah betul juga. Nanti ada ubur-ubur gitu kan. Eksternal.
Ubur-ubur ada apa pasokan batu bara itu sih. Sama CF masuk lah ya CF ya, eksternal ya. Iya. Nah yang ya dispas nggak bisa. Coba ke yang satu dua aja. Mas, itu dulu aja. Yang dua juga ada eksternal juga bisa. Eksternalnya kayak cuma pembebanan. Jadi kita nggak bisa ngatur P2P juga gitu. P2P saya kasih ban full terus gitu nggak bisa. Jadi itu udah di luar kendalinya unit. Gitu ya. Yang kedua ada SMRC. Teman-teman kayak gini semua ya. Iya. Persis ya. Dan yang beda mungkin beda ya. Gimana kan bedanya? Nyusul. Kaitannya batu bara itu lain Mesir. Anda kayak mixing kita Ada LRC. ada LRC-nya. Berapa? Kita makan semua LRC, HRC kita makan semua. LRC berapa, Mas? LRC-nya untuk saat ini di 4.000 yang paling 4.200 yang paling tinggi. Yang paling rendah bisa sampai 3.000-an. 8. Ya tergantung Mas bagus ya. Jadi kalau bagus atau enggaknya tergantung desainnya. Nah, desainnya jadinya berapa? 3.000. Iya, 3.000 Nah, terus sekarang yang kemakan Tracking itu berapa, Pak? 2.500. seperti makan sodas ya. Ya, adanya batu bara kan pembahasan ini kan nggak pernah pembahasan untuk ini kan. Kondisinya basah kok. Alam kok orangnya. Kadang ada datang yang basah gitu. Oh, berarti emang dari tambangnya itu 2000 sen gitu ya. Oh iya, iya. Eksternal. Iya. Basah terus bisa ini juga, Pak. Kadang ada yang tumbuh tanam Iya, Mas. Kalian. Dari LLRC. Iya, LLRC. LLRC. Itu masih ini ya, masih rusak apa jalannya Iya, tenanya. Tracking itu ya? Saat tracking, Pak. masih rusak itu. Iya. Di unit lain Senayan ada juga ya nanti ya? Nggak ada ya? Yang bisa sempat tracking. Sempat tracking. Sempat. Sekarang full total ya? Full ini ya? Total ya? Jadi turunnya sekitar 1000 kilokalori dari 3.000 sampai 2.000. Ketemunya ya di campur mix itu aja. Ya, Mas. Jadi nanti kalau memang nanti diperlukan kayak apa namanya perubahan baseline itu bisa diajukan aja. Jadi kalau misalkan memang Karena kan memang terkait apa sebenarnya stok perubahan kan memang kayak susah untuk tuh dibandingkan dengan apa proyek yang juga ada. ya. Jadi kalau berbicara terkait desain ya, desain itu di Python itu desainnya sekitar 6.400 Wah, ya sih ya. HRC. HRC sekarang market 3.800 sudah setengahnya Yang berapa sih? 3.800. Jadi selama dia itu tidak apa namanya tidak berpengaruh ke peralatan gitu ya, peralatannya sudah apa namanya limitasi ya di beberapa parameter equipment misalkan seperti fan-nya itu selama itu masih bisa ada space-nya sih mas nggak masalah, tapi kalau sudah top ya tapi Iya, betul. Banyak maksimal. sudah maksimal itu berarti memang Berarti harus memang udah stoknya sipil ya. ya, jadi memang itu beda lagi untuk baseline-nya. Jadi kalau misalkan NPN sekarang berapa? Kalau desainnya berapa? Apa dari berapa sini? Kalau pindah juga 3.000 kali. ribuan ya. Ada mas laporannya Penayan? Main. Ada bawa lah. Tadi loh. Tampilkan aja.
yang MPAR existingnya 3.200, 3.200. Terus sekarang, sekarang 2.916. bagus itu. Berarti lebih bagus bang. Iya, dari suara Dari ya, 900. kita lebih bagus. Itu sudah NPR lapus ya. Iya, Iya, hapus. hapus. Tuh, stok filenya aman. Hah? Minus ya? Iya. Iya. Dan SFC-nya bagus, DPR. Ini masih Batu bara. masih apa itu? Dan kinerja batu baranya hilang. Jadi timbungan ya, dia menjadi itu hilangkan ya. Lebih ini ya, lebih bagus ya dia. Berapa? Itu existingnya 2.900 ya. Besoknya 3.200. Oh ini mas, ini realisasi yang saya lihat targetnya di 3592 mas. Sekarang ini di Ini mas. Belum. Item ini Masih pakai tahun. berapa mas? ini NPAR 3660 mas. 660. Realisasi 3525. 525. Beda lagi tadi 32. Iya salah. Yang 660 itu targetnya. Iya target Target atau baseline? target. Oh, target kontin. Baseline-nya 3.200. Yang Sampai, Pak? realisasinya 3.525. Ya, terus untuk desainnya Terus ini 4.000 ya. Dengan 38 ya. berarti kalau 3.600 Nah ya. banyak berarti. Berapa? Tercapai ini. 38. Makanya Realisasi 38. jarak orang 35. Ini datanya sama nggak datanya? 35 tuh yang bulan Mei. 35, oke. Desainnya ada nggak? Hah? Desainnya ada nggak? Sini. Desainnya berapa? Ada masalah itu? Ada ini. Itu ini. Ini anu, Tenang ya. Kenayang ini. Ini yang bulan Mei. Coba sih anu di share. Nah ini. Oh enggak. Muncul itu. Terus Oke, hit rate commissioning 2.800 WI. Oh, benar. Oh, seperti itu Kak? Enggak, ini masih yang ini ternyata. Oh iya, yang mana dong? Mana? Oh, bulat. Yang mana? Misalnya 2.800, misalnya 3.400. CS-nya mana saya? Ini lumayan. Jalan pertama dulu. Nah ini, ya itu tuh. Tuh. Target konten 3.600. Realisasi. Oh, karena kumulatifnya 3.800 itu ya. Iya. Jadi mencapainya 94%. Jadi kalau misalkan realisasinya bisa 3525, harusnya dia masih masuk. masuk ya. Masuk. Masih masuk. CF-nya pun SFC-nya pun 0,7075 ya. Masih memungkinkan ya. Memungkinkan. Ini bahkan 100%. Ini kok target konkinnya emang ada ya? SFC Pak biasanya. SFC. Oh enggak ini. 3660 ini dari komisioning. Kenanya Bukan Pak, dari target konkin. ada kan ya? Kan banyak. Ada ya ini sih dari SFC itu. Iya, Dari SFC. konversinya Konversinya SFC.
Hanya gitu. Background-nya ya berarti. Iya. Si bagus nih berarti, ya kan? Berarti dengan batu bara 2000. Tapi nggak mesti terusnya itu Pak. Ya nggak langsung kita makan di paling makannya tipis. Ya mungkin nanti hati-hati aja kalau misalnya. Masih takut pas batu bara Kalau yang laporan ya, hati-hati ya. Kalau kita 2000, tapi NPR-nya tercapai gitu. Jadi dikurangi lagi nanti. Dan apa kita sambungkan. Oke, bagus banget, bagus ini. Ini performance testnya ya. Performance testnya ya di 3200. Oke, dia lebih bagus. dan kalau mixnya nggak bagus ternyata ini beban batu Sebentar, mix itu antara apa sama? LRC LRC sama LRC. MRC-nya berapa? versi terakhir kondisi ini 50 MRC Kalorinya 4000, 4.000 MBA 500, berapa 700. Oke. Kayaknya sama deh, ini kondisinya sama apa yang tadi sama. yang kemudian mungkin dengan 3.000 total itu ya Yang berbeda mungkin targetnya. Targetnya Python agak tinggi sih. ini sekali ya SFC-nya sama ya SFC-nya lah itu kayaknya sulit untuk Mas berapa? 6,67 sekian ya. Nanti lagi tuh. Kalau kita dalam kan bilang datangnya bergantung tapi itu Oh iya. karena kendala kemarin di jalur apa saya atau apa Oh malah kendalanya di tongkang itu ya. ya tentunya ini langsung satu tapi langsung dari mana tampaknya sana kalau biasanya kan dari tampang sana peselnya 50.000 baru di paning atau apa dioper pakai tongkang itu narik dari tampangnya sana narik full tongkang nggak pakai pesel Jadi kita kendalanya malah di tongkang, semakin banyak tongkang semakin banyak batu bara ya. Kalorinya rendah. oh gitu loh Kalau di vessel sorry di vessel. Kalau di tongkang kan biasanya banyak kan kalau di Python itu MRC ya. Jadi kalau unit 9 mau apa namanya mau pengalihan ke unit 1 2 itu juga pakai tongkang juga. Masalahnya kok vesselnya ini muatannya muatan LRC yang jelas itu tadi. Jadi lama ini ya. Oke, mungkin lanjut ya, lanjut. Di mana? Python lagi. Itu gak apa-apa. Atas mas atas. depan ya Python penanya Nanti penanya aja ya. Python aja mas bagusnya di Python ya Oh nggak pede ya. Ganti wae. Calori power mana? Calori power bawah atas mungkin. Atas. Atas lagi itu masih banyak, masih jauh. Atas. Oh ini solid power ini ya. Faktor internal eksternal nggak ada ya. Gimana? Yang eksternalnya. Ya nggak ada ya. Terus internalnya CWP 2B. Oh ini ada persentasenya ini 16-14%. Mungkin bisa ditambahkan sama ini ya, pada hasil analisanya langsung gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini CWP 2B itu berapa dia persentase absolute powernya prosesnya oh ditambahkan satu ya ada ya. Oke. Ya, karena sudah azan kita lanjut habis asar itu mas. Boleh. Jam berapa? Jam 3.15. 3.15. Oke, nanti kita kembali ke sini jam 3.15 teman-teman ya. Nanti kita udah laporannya tayang.
Ini siapa ya? Siapa sih saya telepon? Oh, sih ya. Sampai stop versi dan Itu.